Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Rizky Ramadan dengan NIM 312310696 dari kelas TI 236. Yang terhormat Bapak Agung Nugroho, Eskom dengan mata kuliah Basis Data. Mohon izin ingin menjelaskan tentang database dan DBMS. Oke, jadi pertama, apa itu database? Jadi database adalah koleksi data yang sistematis yang disimpan secara elektronik. Nah, ini juga dapat berisi semua jenis data, termasuk kata, angka, gambar, video, dan file. Nah, kegunaan dari database ini yaitu memudahkan identifikasi data, menghindari data yang ganda yang tersimpan, memudahkan akses, simpan, pembaruan, dan penghapusan data. Nah, selanjutnya kita akan mengarah ke DBMS. Apa itu DBMS? DBMS adalah singkatan dari Database Management System. Nah, apa itu? Yaitu software yang dirancang khusus untuk mengelola dan menyimpan data dalam suatu basis data. Dan DBMS juga bertanggung jawab untuk menyediakan cara yang terstruktur untuk menyimpan, mengakses, mengelola, dan mengamankan data. Dengan DBMS, user dapat membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus data yang ada di database. Nah, selanjutnya, apa sih pandangan Christopher J. Dent terhadap database? Nah, pandangan ia terhadap database yaitu merupakan sekumpulan data yang saling terkait, disimpan secara terorganisir, dan diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan akses, pengolahan, dan pembaruan data dengan mudah. Oke, jadi intinya itu software yang menghandle seluruh akses pada database untuk melayani kebutuhan user. Nah, selanjutnya kita memiliki dua komponen DBMS. Yang pertama adalah komponen DBMS dan komponen utama DBMS. Nah, kita pertama-tama akan membahas tentang komponen utama DBMS. Apa aja sih komponen utama DBMS dan apa aja maksud dari komponen utama tersebut? Nah, jadi pada komponen utama DBMS memiliki 4 komponen utama DBMS, yaitu basis data, sistem manajemen basis data, pengguna atau user, dan terakhir aplikasi. Nah, jadi basis data yang pertama yaitu kumpulan data yang terorganisir secara terstruktur yang disimpan dalam sistem komputer. Ya, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian sistem manajemen basis data. Nah, ini adalah perangkat lunak yang mengelola basis data dengan menyediakan antarmuka untuk memasukkan, mengambil, dan memperbarui dan mengelola data. Selanjutnya yang ketiga, pengguna atau user. Nah, ini adalah entitas yang menggunakan basis data melalui DBMS. Pengguna dapat berupa pengembang aplikasi yang menulis kode untuk berinteraksi dengan basis data, administrator basis data yang mengelola dan mengkonfigurasi DBMS, ataupun pengguna akhir yang mengakses data melalui aplikasi yang menggunakan basis data. Terakhir yang keempat yaitu aplikasi. Nah, ini adalah perangkat lunak yang menggunakan basis data untuk menyediakan fungsionalitas tertentu kepada pengguna. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke komponen DBMS. Komponen DBMS sendiri memiliki 6 komponen, yaitu software, hardware, data, prosedur, database access language, dan query processor. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang banyak bertanya tentang apa itu database access language dan query processor. Jadi, pada database access language yaitu merupakan bahasa pemrograman untuk mengatur database, dan komponen ini berfungsi dalam menulis perintah, termasuk mengakses, menghapus, dan memperbarui data yang tersimpan di database. Kemudian pada query processor, yaitu komponen untuk mengelola perintah-perintah yang dikirimkan oleh pengguna atau aplikasi. Nah, ini menerjemahkan perintah-perintah SQL ke operasi-operasi basic yang diperlukan untuk mengambil atau memodifikasi data dalam basis data. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahasa database. Nah, dalam bahasa database, setidaknya terdapat dua bahasa yang biasa digunakan, yaitu DDL, Database Definition Language,
dan terakhir Database Manipulation Language atau bisa disebut dengan DML. Nah, pada Database Definition Language atau bisa dipanggil DDL adalah bagian dari bahasa pemrograman yang digunakan dalam sistem manajemen basis data atau DBMS untuk mendefinisikan struktur dan skema basis data. DDL memungkinkan pengguna untuk membuat, mengubah, dan menghapus objek basis data yang seperti tabel, indeks, dan penampilan lainnya. Nah, selanjutnya adalah Database Manipulation Language atau biasa disebut dengan DML. Apa itu DML? Yaitu bagian dari bahasa basis data yang digunakan untuk memanipulasi data yang ada dalam basis data. Nah, DML itu sendiri digunakan untuk melakukan operasi seperti menyisipkan data atau inserting data, mengubah atau updating data, menghapus atau deleting data, dan mengambil data atau reviewing data dari basis data.